Kota Binjai menjadi sangat strategis. Pertama karena memang menjadi kawasan yang sangat subur untuk dijadikan lahan perkebunan. Karena kita tahu ketika masa kolonial Belanda kan ada kontrak perkebunan antara pemerintah kolonial Belanda dengan beberapa kesultanan. Kalau di wilayah Langkat itu dengan Kesultanan Langkat, kalau di daerah Binjai sebagian besar wilayah Binjai itu masuk ke Kesultanan Langkat. Karena memang waktu itu kota Binjai itu masih bagian dari Kesultanan Langkat. Kalau dalam bahasa kita sekarang, kota Binjai itu menjadi salah satu kota yang termaju atau termodern pada masa dulu, representasi dari kota maju yang dimiliki oleh Kesultanan Langkat. Di balik pesatnya pertumbuhan suatu kota, tersimpan sejarah dan cerita panjang yang mengukir identitas kota tersebut. Kota Binjai, salah satu kota di Provinsi Sumatera Utara ini, tidak hanya menjadi penyangga kota Medan. Di setiap sudutnya, sejarah masih hidup. Warisan budaya tetap dijaga, dan identitasnya terus diwariskan lintas generasi. Dari sejarahnya, kota Binjai tidak dapat dipisahkan dari keberadaan Sungai Bingai, yang sejak dulu menjadi jalur perdagangan penting di wilayah Kesultanan Langkat. Dari sebuah kawasan persinggahan para pedagang, Binjai berkembang menjadi pusat aktivitas ekonomi yang menghubungkan berbagai daerah. Berdasarkan literatur lain, nama Binjai juga diyakini dari pohon binjai yang dahulu tumbuh subur di kawasan ini. Pohon ini menjadi penanda wilayah sekaligus simbol kehidupan masyarakat yang tumbuh bersama alam. Dan inilah memoar Kota Binjai, perjalanan jejak masa lalu, peninggalan sejarah hingga budaya yang masih lestari hingga hari ini. Kota Binjai, kalau berdasarkan sejarahnya, berasal dari nama sebuah kampung ya, kampung di pinggiran Sungai Bingai ya, yang bernama Kampung Binjai. Kalau dilihat dari nama Binjai itu sendiri kan dalam versi yang begitu dikenal ya, Binjai itu kan berasal dari nama pohon binjai atau pohon asam binjai yang dulu buahnya, kalau kita masih tahu pohon asam binjai itu buahnya seperti buah mangga tapi rasanya lebih asam. Kalau masa dulu itu dipakai untuk membuat campuran makanan-makanan lokal Melayu begitu ya. Namun dalam versi yang lain juga disebutkan bahwa kata binjai itu berasal dari bahasa Karo, binjai, yang artinya menginap di sini atau berhenti di sini. Karena memang Kampung Binjai ketika itu adalah pusat pertemuan antara masyarakat lokal, masyarakat Melayu dengan masyarakat Karo yang melakukan kegiatan perlanjasira atau menjual produk-produk dari wilayah hulu atau pegunungan dan ditukar dengan komoditas garam yang dibawa dari wilayah hilir dan pantai. Inilah sebenarnya sejarah Kota Binjai, berdirinya itu di awal abad 19 atau di awal 1800-an. Jadi zaman dahulu memang kegiatan masyarakat karena jalan-jalan darat masih belum ada, jalan-jalan atau jalur transportasi masyarakat itu semuanya dari arah sungai atau melalui jalur perairan yang ada di sungai sampai nanti ke bandar-bandar pelabuhan di laut. Kalau kita melihat pusat-pusat perkampungan pada masa lalu itu semua
di pinggir-pinggir sungai, dan yang paling ramai itu di pertemuan dua sungai, karena memang lahannya subur Kota Binjai ya, karena memang sangat cocok ditanami dengan perkebunan tembakau pada masa itu. Akhirnya pada masa Kesultanan Langkat di akhir abad ke-19 dibangunlah stasiun kereta api Binjai. Jadi stasiun kereta api Binjai itu digunakan untuk jalur transportasi mengangkat hasil perkebunan dari wilayah-wilayah pedalaman Binjai, termasuk dari Selesai, dari Kuala, dari Tanjung Jati, dan dari segala macam untuk dibawa ke Medan atau ke Langkat dan sebagainya. Seiring berjalan waktu, Binjai berkembang menjadi kota administratif hingga akhirnya ditetapkan sebagai kota otonom melalui Undang-Undang Darurat Nomor 9 Tahun 1956. Kini, denyut kehidupan masyarakat Binjai terus bergerak. Aktivitas ekonomi berlangsung sejak pagi hingga malam hari. Pasar tradisional masih menjadi pusat interaksi masyarakat. Di sisi lain, wajah modern kota mulai berkembang tanpa meninggalkan nilai kebersamaan yang telah lama menjadi karakter masyarakat Binjai. Dalam konteks misalnya kita ambil kota Medan, dulu kan kota Medan itu adalah kota yang paling modern yang dimiliki oleh Kesultanan Delhi. Baru kemudian seiring perkembangan zaman kan kota Binjai ini kan 1917 jadi Gemeente, dan akhirnya bahkan setelah kemerdekaan juga ibu kota Kabupaten Langkat itu masih di Binjai sampai akhirnya pada tanggal 23 Februari 1982 ibu kota Kabupaten Langkat dipindahkan dari Binjai ke Stabat. Jadi memang dulu kota Binjai itu bagian dari Kesultanan Langkat, dan setelah kemerdekaan menjadi bagian dari Kabupaten Langkat sampai akhirnya kota Binjai berdiri sendiri menjadi kota Madya. Kini beberapa bangunan yang menjadi saksi sejarah masih berdiri kokoh di tengah pusat kota Binjai. Salah satunya adalah Masjid Raya Kota Binjai. Masjid ini merupakan masjid peninggalan sejarah Kesultanan Langkat. Dibangun mulai tahun 1887 di masa pemerintahan Tuanku Sultan Haji Musa. Itulah mengapa masjid ini dinobatkan sebagai masjid tertua di kota Binjai. Jadi benar, ini Masjid Raya ini termasuk ikon sejarah. Bahkan ini masjid yang pertama sekali dibangun, dan peletakan batu pertamanya itu di tahun 1887. Jadi tahun 1887 peletakan batu pertama, tahun 90 baru digunakan secara resmi. Artinya tahun 1887 itu peletakan batu pertama, proses pembangunan 3 tahun kemudian barulah dibuka resmi ini masjid. Tahun 1890. Karena memang ya ketika itu di kota Binjai ini belum ada masjid, maka didirikanlah masjid itu di tempat ini. Karena memang sebenarnya di depan masjid ini sungai gitu ya. Karena zaman itu kan mungkin alat untuk wudhu, listrik belum memadai, maka dibangun di tepi sungai untuk sebagai akses masyarakat atau jamaah bisa bersuci melalui sungai itu. Dan memang di sini letaknya pusat pasar. Inilah pusat keramaian di kota Binjai, makanya dibangun di lokasi ini masjidnya. Masjid Raya Binjai adalah salah satu bukti bahwa Kesultanan Langkat pernah berkuasa di wilayah kota Binjai. Lokasinya strategis, yakni di Jalan KH Wahid Hashim Binjai, tepatnya di dekat Pasar Tafib. Dan lokasinya juga di dekat Sungai Bingai yang dulu merupakan jalur perdagangan, sehingga masjid ini juga berfungsi sebagai pusat komunikasi dan interaksi antar pedagang pada saat itu.
Kalau pada masa Kesultanan Langkat, masjid ini tentu memiliki peran yang sangat besar. Memiliki peran yang sangat besar karena berada di jantung kota, kemudian ya beberapa kilometer, paling 1 kilometer dari masjid ini, itu di balai kota, itu ada istana raja dulu. Ada istana raja, istana pangeran ya, walaupun sekarang sudah tidak ada lagi. Jadi memang disinilah aksesnya, apalagi dekat dengan sungai sebagai media transport untuk menuju ke daerah-daerah lain. Binjai ini salah satu kota yang besar ya untuk Langkat. Salah satu kota yang memang menjadi pusat pertemuan beberapa pedagang gitu ya, pedagang dari Tanah Karo, pedagang dari Medan, itu berkumpul di Binjai ini. Makanya dianggap pusat perdagangan untuk Kabupaten Langkat. Kejayaan dan perkembangan Binjai menarik pendatang dari etnis Tionghoa, India, dan Arab yang berasimilasi dengan penduduk lokal. Kemajemukan historis dan sejarah ini turut menjadi identitas sejarah kota Binjai sebagai kota bernuansa historis di masa kini. Nah, tadi sudah di awal saya jelaskan bahwa di situ pertemuan antara masyarakat dari hulu, masyarakat Karo dengan masyarakat pesisir di kota Binjai. Jadi dari situlah berkembang. Binjai itu akhirnya didatangi oleh banyak pendatang, ya, orang luar. Kebetulan memang di sekitar wilayah Binjai itu banyak dibuka perkebunan-perkebunan. Jadi ketika itu kan perkebunan kontrak dengan pemerintah Belanda itu pekerjanya kan bukan dari orang Melayu begitu. Pekerjanya banyak didatangkan, yang pertama sekali kan perkebunan itu didatangkan komunitas masyarakat Tionghoa. Baru muncul baru kemudian diturunkan masyarakat Tamil atau India, belakangan kan masyarakat suku Jawa gitu ya. Akhirnya ketika kontrak perkebunan ini sudah selesai, masyarakat pendatang yang saya sebutkan tadi kontraknya sudah selesai, dia tidak berniat pulang ke kampungnya lagi, akhirnya membentuk komunitas-komunitas masyarakat di situ. Akhirnya seperti orang kita Tionghoa, mereka jagonya berdagang, akhirnya mereka berdagang. Sampai akhirnya ada kampung pecinan di Binjai itu, ya memang dominasi ekonomi masyarakat Tionghoa itu begitu kuat di wilayah pecinan Binjai itu kan. Nah, sehingga memang dari kota yang bergerak dalam sistem pertanian, dalam bidang pertanian, akhirnya bergerak menjadi kota yang bersifat ekonominya lebih luas lagi. Bahkan Binjai termasuk menjadi kota besar juga sekarang di Sumatera Utara kan. Kota Binjai juga dikenal sebagai kota rambutan. Buah dengan kulit merah dan rambut-rambut lembut ini sejak lama melekat sebagai identitas kota Binjai. Namun identitas tidak cukup hanya dikenang, dan inilah yang dilakukan Tan Darwania Makatita melalui selembar kain batik. Ia menghadirkan kembali cerita tentang kota Binjai melalui batik rambutan. Nama saya Tan Darwania Makatita, lebih dikenal dipanggil dengan Bunda Tan atau Ibu Tan. Sepengetahuan Bunda, sejak Bunda lahir di tahun 65 ya, memang di Binjai itu banyak banget rambutan. Di tempat kita ini adalah dulunya ini kebun rambutan. Nah, emang di sini tanah dan haranya itu rambutannya tuh legit, manis dan kenyal, beda dengan rambutan-rambutan luar. Makanya lebih terkenal dengan rambutan Binjai. Nah, dari situlah Bunda terinspirasi ikon kota Binjai yang dikatakan itu rambutan, Bunda buat jadi batik motif rambutan agar anak-anak kaum milenial ataupun yang akan datang bisa mengingat pada suatu waktu kalaupun pohon rambutan di kota Binjai ini tidak begitu banyak lagi, tapi tetap di Binjai itu
ada loh batik rambutan yang menyatakan ikon Kota Binjai sudah sudah dibuat ke batik gitu. Karena ya identitas Kota Binjai itu sendiri yang saya lihat, saya lahir di Kota Binjai pada tahun 1965. Saya lahir di sini tuh melihat bahwa Kota Binjai ini sebenarnya 5 kecamatan yang sangat harmonis dan dengan kelakuan yang religius gitu kan, saling kalau silaturahmi dan segala sesuatu yang saya jalani di dalam tempat tinggal saya ini selalu mengingat tentang kebaikan-kebaikan dan cinta kasih sama umat walaupun berbagai agama yang ada di Kota Binjai itu sendiri. Jadi kalau saya tuangkan ke dalam batik motif rambutan itu sendiri, itu sebenarnya gambaran dari segala banyak macam manusia dengan karakter masing-masing ataupun berbagai macam agama yang ada di Kota Binjai ini. Tapi keharmonisasinya itu bagus banget dan terjaga sampai saat ini. Mudah-mudahan Kota Binjai ini masih baik-baik saja sampai saat ini. Jadi kalau kita bikin hitam, dia jadinya warna grey muda. Ya. Jadi proses batik ini nggak semata-mata siap ini selesai ya. Ini pengerjaan untuk 3 hari. Bagi Bunda Tan, melalui batik rambutan, masyarakat dapat menjaga ingatan tentang Kota Binjai. Tak hanya tentang komoditas buah yang manis ini, tetapi juga sejarah dan nilai budaya yang tumbuh bersama Kota Binjai. Kalau tantangan dari motif daerah ya, saya pikir tantangannya tuh tidak begitu pengaruh ya ke batik karena saya lebih ke seniman dan kita nggak mengikuti batik-batik di luar sana gitu. Kita sebagai seniman bisa menciptakan ide-ide baru yang kita bikin ke batik gitu. Seperti misalnya saya duduk-duduk di sini, mungkin suatu waktu bukan rambutan lagi, mungkin yang terbanyak ya seperti tugu sudah saya buat ke batik, stasiun kereta api, dan bahkan Istana Maimun juga Sumatera Utara saya buat ke selembar batik. Apa yang kita lihat itu bisa menjadi satu seni yang luar biasa karena bagi saya itu kreativitas tiada batas, ide tak ternilai, jadi tidak ada menjadi satu tantangan walaupun batik ada di mana-mana menurut Bunda. Kalau terkait batik bermotif rambutan, kita kan tahu Kota Binjai itu kota rambutan ya. Inilah yang sebenarnya yang harus kita ya sebagai orang Binjai harus punya identitas ya. Rambutan sudah menjadi ikon Kota Binjai, kita manfaatkan identitas kekhasan Kota Binjai itu sebenarnya untuk menampilkan kota atau memperkenalkan Binjai ke kawasan atau ke daerah yang lebih luas supaya Kota Binjai ini dikenal.